Jumlah pasar tradisional mengalami kenaikan, seperti di Pasar Jaya Palmerah Matraman, Jakarta Timur, harga beras yang naik membuat omset pedagang turun. Kenaikan harga beras berkisar dari Rp500 sampai Rp1.000 per liternya. Dari harga Rp12.000 menjadi Rp12.500. Kenaikan dikarenakan faktor cuaca dan masih adanya isu beras oplosan di pasaran. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh pedagang karena daya beli masyarakat yang turun dari 25 hingga 70%. Diharapkan pemerintah dapat menstabilkan harga beras di pasaran sehingga daya beli masyarakat kembali naik. Di Pasar Bulu, Kota Semarang, harga beras juga masih tergolong tinggi. Beras dijual berkisar Rp15.000 hingga Rp16.000. Harga ini menurut pedagang belum turun sejak Juni lalu. Akibat tingginya harga beras, omset penjualan pun menjadi turun. Jika biasanya pembeli membeli grosir, kini hanya membeli secara eceran. Tingginya harga beras tak hanya mengurangi omset, namun kualitas beras premium dinilai pedagang juga turun. Minat konsumen itu agak berkurang ya, soalnya ya itu yang buat belanja itu sekarang agak susah mas, banyak PHK, banyak pengangguran, ya, diirit makannya. Ya. Adanya SPHP ya kita terima kasih bisa menekan harga beras. Ini beras yang yang bagus itu aku jual masih 16, 15. Kalau SPHP ini 62.500 yang dari pemerintah. Tapi berasnya nggak kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan berasnya dari impor, berasnya bagus. Kalau sekarang kan beras lokal, jadi berasnya agak penguk. Katanya yang pada masa itu nggak kayak dulu. Lalu bagaimana pantauan harga beras hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Gina Wirana dan juru kamera Prahyuda Febrianto di Kota Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Jinawi, pedagang menyebut kenaikan harga beras sudah terjadi sejak Juni lalu. Apa penyebab harga beras tak kunjung turun hingga hari ini? Memang harga beras sampai saat ini di pasar tradisional Kota Semarang menurut pantauan kami ini masih tergolong tinggi, yakni berkisar antara Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Ini untuk ukuran beras premium. Ini memang masih belum turun dari semenjak Juni atau tepatnya setelah Idul Adha, mulai dari Juni hingga awal Agustus. Beras masih belum juga turun dan masih berkisar di antara Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Berarti jika diakumulasikan ini per 5 kilogram sekitar Rp75.000. Seperti itu. Namun jika kami bertanya langsung kepada pedagang sembako yang ada di Pasar Bulu Kota Semarang, ini mereka tidak mengetahui secara pasti apa penyebab kenaikan harga beras. Karena kalau dilihat dari musim, ini seharusnya adalah musim panen beras. Namun melihat cuaca saat ini memang sering terjadi hujan dan juga adanya kemarau basah, ini pedagang berspekulasi bahwa kemungkinan panen beras saat ini turun daripada tahun-tahun sebelumnya dan juga kualitas beras ini dinilai tidak lebih baik daripada beras di musim-musim sebelumnya seperti itu, sehingga kualitas beras saat ini dinilai menurun. Kemudian jika dilihat dari beberapa wilayah di daerah Jawa Tengah juga, karena ini adalah kemarau basah, beberapa wilayah juga sawah-sawahnya ada yang terendam banjir, apalagi saat ini musim hujan yang juga tidak menentu, ini dimungkinkan ini berdampak kepada kualitas beras dan juga tingginya harga beras. Namun itu masih spekulasi dari pedagang seperti itu. Tentu saja kenaikan harga beras ini selain dikeluhkan atau menjadi kendala bagi para pedagang juga dikeluhkan oleh masyarakat ya, Jinawi. Lalu langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat setidaknya untuk menstabilkan harga beras hingga saat ini? Ya, kalau dari langkah pemerintah sendiri untuk menstabilkan harga kebutuhan beras dan juga sembako lainnya, di bulan Agustus ini sudah mulai gencar dari pemerintah Kota Semarang untuk melakukan operasi pasar. Tidak hanya di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Semarang, namun juga pasar-pasar retail atau pasar modern seperti itu untuk melakukan operasi pasar dan juga untuk melihat kualitas beras. Kemudian selain melakukan operasi pasar di sejumlah pasar tradisional dan juga pasar modern, juga dilakukan operasi pasar yang
menyasar ke RT dan juga RW dengan memberikan seperti pasar-pasar yang bisa berjalan atau mobile seperti itu di setiap RT dan juga RW di Kota Semarang agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan bahan pokok tak hanya beras tapi juga telur, daging dan juga sayuran secara langsung dengan harga yang murah meriah seperti itu. Kemudian selain memberikan operasi pasar di beberapa titik tingkat RT, tingkat RW, kemudian kecamatan juga, dan juga di pasar tradisional dan juga pasar modern, ini baru saja kami memantau bahwa ternyata beras SPHP ini sudah mulai disalurkan ke pasar-pasar tradisional, termasuk pasar Bulu yang kami pantau hari ini. Untuk stok SPHP atau beras SPHP ini sudah mulai tercukupi seperti itu, dan beras SPHP ini menurut pedagang ini bisa meningkatkan daya beli dari masyarakat karena memang harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan beras premium. Jika beras premium ini berkisar antara Rp75.000 hingga Rp80.000 per 5 kg, beras SPHP ini dijual dengan harga sekitar Rp62.500 per kilogram. Sehingga ini kalau dilihat dari takaran per kilogramnya sekitar Rp12.500. Dan hal ini yang banyak diincar oleh para pembeli. Kemudian kalau melihat dari pembeli sendiri, melihat saat ini adanya isu mengenai beras oplosan, ini masyarakat juga agak ragu untuk membeli beras-beras yang tidak memiliki merek seperti itu atau beras dengan merek-merek tertentu yang mungkin sudah didaftar oleh dari Disperindak sendiri. Sehingga pembeli memilih untuk membeli beras dari beras SPHP dan juga beras-beras yang kualitasnya dinilai lebih baik. Kalau dari pedagang sendiri memang melihat adanya isu dari beras oplosan ini, pedagang menampik adanya oplosan beras yang dilakukan oleh pedagang, utamanya pedagang tradisional. Mereka menduga adanya beras oplosan ini dilakukan oleh partai yang lebih besar ataupun dari pabrik seperti itu. Kalau dilihat dari Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah juga sudah melakukan penyisiran ke beberapa pasar tradisional dan juga pasar modern di Semarang. Ini masih diketahui belum adanya beras oplosan yang ada di sekitar Semarang, Kabupaten Semarang dan juga sekitarnya seperti itu. Baik, satu lagi Jinawi, operasi pasar pangan murah tadi Anda katakan menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah setempat di tengah mahalnya harga beras. Lalu bagaimana antusiasme masyarakat menyambut adanya operasi pasar pangan murah ini dan apakah ini secara rutin diselenggarakan? Ya, tentu saja pasar pangan murah ini menjadi satu agenda yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang usai dari pilkada ini dan merupakan salah satu program unggulan mereka tentunya. Dan ini tentu disambut dengan baik oleh warga Kota Semarang karena apa? Karena jika sebelumnya operasi pasar ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan adanya event, namun kali ini dilakukan secara langsung setiap hari begitu secara mobile di setiap RW dan juga kecamatan yang ada di Kota Semarang dan juga dikoordinasikan dengan pemangku wilayah setempat seperti itu. Dan itu sudah ada jadwalnya sehingga masyarakat ini bisa menunggu dan juga atau bisa datang langsung ke titik-titik lokasi yang sudah diberitahukan. Kalau dari minat warga Kota Semarang sendiri tentunya sangat antusias karena selain masyarakat bisa mendapatkan barang bahan pokok yang memiliki harga yang murah, namun juga kualitasnya ini diperhatikan. Karena tidak semua barang bisa masuk seperti itu, harus ada kualifikasinya dan kualifikasinya ini adalah kualifikasi yang sudah dipantau sebelumnya oleh pemerintah Kota Semarang dengan menggandeng UMKM yang ada di Kota Semarang. Sehingga perdagangan dan juga distribusi barang ini terpantau secara jelas begitu. Dari bisa meningkatkan hasil panen dan juga bisa meningkatkan hasil panen lokal, kemudian juga bisa mendapatkan keuntungan dari pegiat-pegiat UMKM yang langsung didistribusikan ke warga-warga. Sehingga ini merupakan konektivitas lokal yang ada di Kota Semarang yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Kota Semarang saat ini seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jinawi Rana dan juru kamera Prahayuda Febrianto yang melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan.